Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai penilaian internal. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Selanjutnya itu hakikat audit internal. Yang pertama itu ada independen dan objektif. Audit internal dilaksanakan secara independen oleh pihak yang tidak terlibat dalam operasional yang diaudit untuk memastikan evaluasi bebas dari bias. Yang kedua ada penilaian pengendalian internal. Di sini fokusnya tertuju pada efektivitas berbagai kebijakan seperti prosedur dan tata kelola perusahaan untuk mitigasi risiko dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga itu ada evaluasi efektivitas operasional. Di sini audit memastikan operasi perusahaan berjalan sesuai sasaran dengan memprioritaskan efisiensi, manajemen risiko, dan juga kepatuhan. Keempat itu ada rekomendasi perbaikan. Audit menghasilkan saran strategis untuk perbaikan area yang kurang optimal dalam proses operasional perusahaan. Yang terakhir ada proses berkelanjutan. Di sini audit internal dirancang sebagai evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan perusahaan tetap adaptif dan meningkatkan operasinya. Selanjutnya ada kekuatan internal. Yang pertama ada pengembangan kompetensi khusus, yaitu dengan mengidentifikasi kemampuan unik organisasi yang sulit ditiru oleh kompetitor, seperti inovasi produk atau teknologi yang canggih. Selanjutnya ada sinergi antar fungsi organisasi. Ini berfungsi untuk membangun kolaborasi kuat antar divisi seperti pemasaran, produksi, dan riset untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya analisis fungsional spesifik. Di sini itu untuk mengevaluasi area utama seperti pemasaran atau operasional untuk menyoroti elemen yang menjadi keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada transformasi kelemahan menjadi kekuatan. Di sini strategi difokuskan untuk mengatasi kekurangan organisasi hingga menjadi area keunggulan. Yang terakhir ada pendekatan strategis berbasis fungsional, yaitu dengan menekankan integrasi lintas fungsi dalam organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan internal dan menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait proses melakukan audit internal. Dalam proses melakukan audit internal ini ada beberapa pembahasan, ada 5 pembahasan. Untuk yang pertama ada pengumpulan data menyeluruh, di mana dalam hal ini tahap awal audit dimulai dengan pengumpulan informasi rinci terkait operasi, keuangan, dan proses perusahaan. Yang kedua, ada identifikasi kekuatan dan kelemahan, di mana dalam hal ini tim audit mengevaluasi aspek penting seperti efektivitas fungsi bisnis, teknologi, dan area pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, ada kolaborasi lintas departemen. Dalam hal ini, manajer dari berbagai departemen terlibat untuk memahami interkoneksi bidang fungsional perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, ada analisis multifungsi, di mana organisasi menggunakan pendekatan lintas fungsi untuk memastikan audit mencakup semua aspek penting operasionalnya. Dan yang kelima, hasil audit, di mana hasil audit ini sebagai dasar strategi. Setelah evaluasi, hasil audit menjadi landasan untuk menyusun dan menyesuaikan strategi yang relevan. Selanjutnya, ada pandangan berbasis sumber daya. Dalam pandangan berbasis sumber daya, ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama ada sumber daya manusia, di mana dalam hal ini mencakup keterampilan, pengalaman, dan pelatihan karyawan yang mendukung perumusan strategi lebih baik. Selanjutnya ada sumber daya fisik, di mana meliputi peralatan, teknologi, mesin, lokasi, dan bahan baku yang memperkuat operasi organisasi. Terus ada sumber daya organisasi, di mana termasuk sistem informasi, merek dagang, database, dan proses internal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Terus ada penyesuaian dengan lingkungan eksternal, di mana pandangan RBV mengurangi ketergantungan pada faktor luar melalui optimalisasi sumber daya internal. Dan yang terakhir ada keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dalam hal ini memanfaatkan sumber daya secara strategis untuk menghadapi peluang dan ancaman yang terus berubah. Selanjutnya
mengintegrasikan strategi dan budaya. Dalam hal ini, mengintegrasikan strategi dan budaya ada beberapa hal. Yang pertama ada pentingnya budaya perusahaan, di mana budaya organisasi menciptakan pola perilaku yang mempengaruhi keberhasilan dan efisiensi implementasi strategi. Yang kedua, harmonisasi internal dan eksternal. Dalam hal ini menyelaraskan budaya dengan faktor eksternal, memastikan keberadaan organisasi tetap relevan di pasar. Yang ketiga ada pemberdayaan nilai organisasi, di mana dalam hal ini membangun budaya yang mendukung etika kerja, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan strategis perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi efek budaya terhadap strategi. Dalam hal ini kita menilai sejauh mana budaya mendukung atau menghambat keberhasilan strategi baru yang diimplementasikan. Dan yang terakhir, semangat perubahan budaya. Dalam hal ini, kita mengubah budaya internal adalah kunci agar strategi reformasi berhasil diterapkan dan mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas budaya sendiri dan budaya asing. Yang pertama, penghargaan terhadap nilai lokal, yaitu memahami konsep budaya seperti Guanxi di Cina atau Inhua di Korea untuk membangun hubungan yang harmonis. Yang kedua, adaptasi dengan norma internasional, yaitu menyesuaikan pendekatan bisnis sesuai dengan nilai budaya negara tertentu, seperti gaya manajemen di Eropa. Yang ketiga, mengatasi perbedaan budaya, membangun komunikasi yang efektif antara budaya Barat dan Asia untuk mengoptimalkan performa global perusahaan. Yang keempat, nilai kerja dan keseimbangan hidup, yaitu menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan praktik budaya seperti cuti dan hak pekerja di Eropa. Dan yang terakhir, pendekatan manajemen lintas budaya, yaitu mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan budaya perusahaan untuk bersaing lebih efektif di pasar global. Selanjutnya, kita akan membahas konsep pemasaran. Yang pertama, orientasi pemasaran konsumen, yaitu fokus pada pemahaman kebutuhan pelanggan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, pendekatan pemasaran holistik, yaitu mengintegrasikan berbagai aktivitas seperti branding, promosi, dan layanan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang maksimal. Yang ketiga, pengelolaan nilai pelanggan, yaitu membuat produk yang membawa manfaat lebih besar dibandingkan harga jualnya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, adaptasi berdasarkan pasar, yaitu strategi pemasaran dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik pasar yang dilayani. Yang terakhir, pemasaran berbasis keberlanjutan, yaitu integrasi aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam strategi pemasaran untuk menghasilkan dampak positif. Selanjutnya, kita akan membahas keuangan atau akuntansi. Yang pertama itu analisis kesehatan keuangan. Menggunakan laporan keuangan untuk mengukur likuiditas, leverage, dan profitabilitas perusahaan. Lalu, yang kedua, evaluasi modal kerja, yaitu untuk menentukan aliran kas dan modal yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga, keputusan penganggaran modal, yaitu memastikan pembagian dana efektif untuk berbagai proyek dan aset yang menunjang pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, rasio keuangan sebagai evaluasi strategis, yaitu untuk membandingkan dengan rata-rata industri untuk menyoroti kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang terakhir, manajemen pendanaan dan dividen, yaitu untuk menilai struktur modal perusahaan dan pengelolaan dividen untuk mempertahankan stabilitas ekonomi perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.